Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putri Tanjung dengan NIM 22112035. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kesehatan dan keselamatan kerja. Pengertiannya, keselamatan kerja adalah upaya utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cacat, dan kematian akibat kecelakaan di tempat kerja. Keselamatan kerja yang efektif merupakan langkah awal dalam menjaga keamanan para pekerja. Selain menyebabkan hambatan langsung, kecelakaan juga berdampak negatif secara tidak langsung seperti kerusakan pada mesin dan alat kerja, dan penghentian sementara proses produksi, serta kerusakan lingkungan kerja dan lain-lain. Menurut Husni, keselamatan kerja berhubungan dengan kecelakaan kerja, yaitu kejadian yang tidak diinginkan dan terjadi di lingkungan kerja atau sering disebut sebagai kecelakaan industri. Secara umum, kecelakaan industri adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak direncanakan yang mengganggu proses kerja yang telah diatur. Ada 4 faktor penyebab kecelakaan industri. Yang pertama itu faktor manusia, yang kedua faktor material, bahan atau peralatan, ketiga faktor bahaya atau sumber bahaya, keempat faktor pemeliharaan atau perawatan mesin. Faktor-faktor penyebab kecelakaan, yang pertama faktor fisik, faktor kimia, faktor biologis, faktor fisiologis atau ergonomis. Yang kelima faktor mental psikologis, perbuatan manusia yang tidak aman, faktor manusia, faktor material, bahan atau peralatan, faktor bahaya atau sumber bahaya, faktor pemeliharaan atau perawatan mesin. Lingkungan kerja juga memiliki 2 macam, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Tujuan utama dari penerapan K3 terdiri dari 2 hal. Pertama, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan melakukan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif. Kedua, untuk menciptakan kondisi yang sehat bagi pekerja, keluarga, dan masyarakat sekitar melalui upaya pencegahan, promosi, pengobatan, dan pemulihan. Penilaian lingkungan kerja secara kualitatif mencakup aspek fisik, kimia, biologis, serta psikologis, ergonomi. Sementara itu, penilaian secara kuantitatif dilakukan dengan mengukur parameter-parameter yang telah ditetapkan dan membandingkan dengan nilai standar yang berlaku. Dasar hukum, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan ketiga Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran dan Instruksi Menteri, Permenakertrans Nomor per 01/Men 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Permenaker Nomor per 04/Men 1987 tentang panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.